Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Tentunya Bapak ingin mendoakan kepada kita semua, untuk kita semua, dan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bapak di channel yang keren ini. Untuk saat ini kita akan coba membahas seputar tanda-tanda baligh atau tanda-tanda bahwa kita sudah dewasa. Namun sebelum ke pembahasan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang tanda-tanda baligh. Bapak, baligh itu apa sih? Teman-teman, kita pasti sering mendengar apa yang namanya takwa, ya. Sementara itu takwa memiliki makna atau memiliki pengertian imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi terhadap apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau misalkan kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang kita dapatkan? Tentunya pahala, bukan? Pahala yang sangat luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita. Itu adalah sebagai balasan ketika kita mengerjakan suatu kebaikan. Misal contoh memberi kepada orang lain, maka sudah tentu Allah akan membalas kita dengan 10 kali lipat kebaikan. Kita memberikan satu hal kepada orang lain, maka Allah akan memberikan atau bertanggung jawab, akan menggantikan sebesar 10 kali lipat dari apa yang kita berikan. Itu adalah suatu ganjaran yang akan kita dapatkan ketika mengerjakan sesuatu. Bagaimana sekarang kalau misalkan kita melaksanakan apa yang menjadi larangan Allah? Maka itu otomatis akan mendapatkan ganjaran pula yang berupa hukuman, yang berupa azab, atau bahkan nanti di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita harus terus berusaha menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, ternyata catatan amal baik dan buruknya yang dilakukan oleh kita itu ada batasan waktunya. Jadi kita akan dicatat amal baik dan buruknya. Kita mempunyai buku catatan amal sendiri, amal pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, ya. Kalau kita melakukan kebaikan, maka akan dicatat kebaikannya. Kalau kita melakukan keburukan atau melakukan dosa, akan dicatat pula dosa kita, ya, oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, jadi teman-teman, kita sudah bisa menyimpulkan dari penjelasan yang sudah tadi Bapak jelaskan bahwa baligh itu sendiri memiliki pengertian sampainya kita kepada batasan-batasan kemandirian dalam amal ibadah kita. Bapak ingin bertanya nih sama teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang tanda-tanda akil baligh itu sendiri? Maka dari itu, di sini Bapak akan berbagi kepada teman-teman sesuai dengan apa yang ditulis oleh
Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 3 hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil baligh. Dalam kitab tersebut disebutkan alamatul bulughi salasatun tamamu khamsa asarata sannatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinina wal haidu fil untha li tis'i sinina. Jadi teman-teman, kalimat tersebut mengandung arti bahwa ada 3 hal yang menjadi tanda-tanda bahwa kita itu sudah mencapai batas akil baligh. Ketiga tanda baligh tersebut adalah yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Keluarnya sperma setelah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Dan menstruasi atau haid setelah berumur 9 tahun bagi anak perempuan saja. Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani secara singkat padat memaparkan penjelasan ketiga tanda tersebut sebagai berikut. 1. Sempurnanya umur 15 tahun berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender Hijriah atau Qamariyah. Seorang anak laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun, ia telah dianggap baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh yang lain. Jadi kalau misalkan kita sudah sampai 15 tahun, teman-teman jangan lupa, oh ternyata kita sudah sampai nih ke salah satu dari tanda-tanda bahwa kita sudah dewasa. Ya, tanda-tanda bahwa kita harus mandiri. Catatan amalnya terpisah secara mandiri, ya. Kita sendiri memiliki catatan amal baik dan buruk, ya, yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Yang keduanya, tanda baligh itu adalah keluarnya sperma atau dalam istilah Arab disebutkan ihtilam setelah usia 9 tahun. Nah, batasnya 9 tahun. Kalau sudah mencapai 9 tahun kemudian kita mengalami keluar sperma, maka itu berarti kita sudah memasuki fase dewasa, ya. Secara pasti menurut kalender Hijriah, meskipun tidak benar-benar mengeluarkan sperma, seperti merasa akan keluar sperma, namun kemudian ia tahan sehingga tidak jadi keluar. Keluarnya sperma ini menjadi tanda baligh baik bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan. Atau kita juga bisa menyebutkan dengan mimpi basah, ya. Untuk penjelasan tentang hal ini, insya Allah nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi di waktu yang tepat, ya. Berikutnya, yang ketiga yaitu haid atau menstruasi. Itu menjadi tanda baligh, tapi hanya bagi perempuan saja, tidak untuk laki-laki, ya. Ini terjadi bila umur anak perempuannya telah mencapai usia 9 tahun. Jadi minimal 9 tahun, kalau udah haid berarti itu sudah mencapai akil baligh. Bukan secara pasti, di mana kekurangan umur 9 tahunnya kurang dari 16 hari menurut kalender Hijriah. Bila ada seorang anak yang hamil pada usia tersebut, maka tanda balighnya bukan dari kehamilannya tetapi dari keluarnya sperma sebelum hamil. Nah, itu teman-teman. Kemudian juga seorang anak yang telah mengalami salah satu dari 3 hal tersebut dianggap telah baligh atau biasa disebut telah mukallaf. Ya, atau mukallaf itu bisa disebut juga baligh dan berakal, ya.
yang berarti menanggung beban perintah-perintah syariat. Ia telah berkewajiban melakukan sholat 5 waktu sebagaimana mestinya, puasa di bulan Ramadan, berhaji bila mampu, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Lebih lanjut, Syekh Nawawi juga menjelaskan bahwa secara fardu kifayah, seorang anak yang telah mencapai usia 7 tahun dan telah mumayyiz adalah wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkannya melakukan sholat beserta segala hal yang berkaitan dengannya, seperti wudhu dan lainnya. Orang tua juga wajib memerintahkannya untuk melakukan kewajiban-kewajiban syariat lainnya, seperti berpuasa bila mampu. Perintah ini tentunya disertai dengan kalimat bujukan, seperti bila engkau tidak mau sholat, maka uang jajanmu tidak diberikan. Atau kalimat lainnya. Pada usia ini pula, kepada sang anak, orang tua wajib mengenalkannya perihal Nabi Muhammad SAW, kapan dan di mana beliau dilahirkan, meninggal, dan dikebumikan. Adapun batasan seorang anak telah mumayyiz adalah apabila ia telah mampu makan, minum, dan beristinja secara mandiri. Bila anak telah mumayyiz namun belum mencapai usia 7 tahun, maka orang tua hanya disunahkan, bukan diwajibkan, memerintahkan anaknya melakukan kewajiban-kewajiban syariat saat usianya telah mencapai 9 tahun. Dan di pertengahan menuju usia 10 tahun, bila sang anak masih belum juga mau melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, maka orang tua wajib memukulnya, tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini dikarenakan pada usia ini ada kemungkinan sang anak telah masuk masa baligh. Pendek kata, sebelum anak mencapai status baligh atau mukallaf, orang tua semestinya telah membiasakannya dengan melakukan kewajiban-kewajiban syariat, agar kelak ketika sang anak telah baligh, ia telah terbiasa dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, itu teman-teman penjelasan tentang seputar baligh, ya. Jadi kalau umur 7 tahun itu kita sudah harus terbiasa dengan peribadahan-peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 9 tahun setengah misalkan sudah mau mencapai umur 10 tahun, maka itu cara mengingatkan kitanya harus dengan pukulan katanya. Jadi kita harus betul-betul membiasakan dari mulai sekarang, ya. Peribadahan yang sifatnya wajib itu harus dilaksanakan oleh kita semuanya. Nah, baik teman-teman, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat menuju kepada masa akil baligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.